Tapi yang namanya operasi pastilah menghasilkan yang namanya efek samping. Dan ini yang menjadi momok saat kita melakukan head transplant. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya guys, channel head transplant Turki, channel yang keren cadas ini guys. Oke, by the way, pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik-topik yang benar penting nih, yaitu seputar efek samping daripada hair transplant guys. Nah, ini penting banget bagi kalian yang belum tahu efek samping hair transplant itu apa aja gitu ya. Dan ini bisa menjadi pertimbangan kalian sebelum melakukan hair transplant gitu ya. Karena dengan kalian tahu, kalian akan siap dengan keadaan yang akan saya sebutkan ini nantinya. Oke guys, by the way, sebelum kita membahas tentang apa saja sih efek samping daripada hair transplant gitu ya, saya mau pamer gaya rambut saya dulu ini guys ya. Gaya rambut seperti Cristiano Ronaldo pada saat Juventus kemarin gitu ya. Nah, ini dia guys, potongannya gitu ya. Ya, dari dulu nggak pernah kesampaian ini, akhirnya bisa kesampaian berkat saya pergi transplant ke Turki ini guys. Oke, tapi kembali lagi kita ke topik gitu guys ya. Bagi kalian yang penasaran gitu ya, apa saja efek samping daripada hair transplant, jangan kemana-mana dulu, kita bumper dulu. Oke guys, itu ya, kita udah bumper nih. By the way, kita langsung aja ke topik kita, itu apa saja sih efek samping daripada hair transplantasi rambut, yaitu hair transplantasi rambut dengan menggunakan metode FUE guys ya. Karena dengan metode FUT pada tahun 2020 ini itu udah nggak relevan lagi untuk dilakukan gitu guys ya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita membahas secara detail efek samping daripada metode FUE maupun DHI gitu ya, karena mirip-mirip ya gitu guys ya, karena nggak ada perbedaan, yang membedakan hanya di jarum aja. Yang DHI dimasukin ke jarum, sedangkan FUE dilubangin dulu baru dimasukin, itu aja guys perbedaannya. Maka itu kita fokuskan di sini adalah efek sampingnya, itu adalah efek samping daripada hair transplantasi dengan menggunakan metode FUE dan DHI itu guys. Oke, saya mendapat referensi dari berbagai artikel gitu ya di internet guys, bahwa ada beberapa efek samping nih yang bakal kita hadapi setelah kita melakukan hair transplant. Ya, mengapa ada efek sampingnya? Karena hair transplant merupakan operasi guys. Meskipun dia tergolong operasi kecil, tapi yang namanya operasi pastilah menghasilkan yang namanya efek samping. Tapi kalian nggak perlu khawatir, karena efek sampingnya ini ya bersifat sementara dan juga bisa dicegah gitu ya. Nah, lalu apa saja sih efek samping daripada hair transplantasi rambut itu guys? Yang pertama yaitu adalah mati rasa. Ya, kenapa mati rasa? Ya karena pada saat kita melakukan hair transplant, kita akan dibius di bagian kepala kita guys. Bisa aja kita mati rasa itu bisa saja sekitar semingguan. Tapi menurut pengalaman saya ya, saya sekitar 3 hari itu udah tidak mengalami yang namanya mati rasa guys. Pengalaman saya gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang lain bisa saja itu sampai dengan semingguan gitu ya, karena bius itu tadi. Terus yang kedua yaitu adalah gatal-gatal guys. Ya, gatal-gatal itu adalah merupakan hal yang sangat normal gitu ya ketika kita melakukan hair transplant. Karena pada saat kita hair transplant gitu ya, tentunya ada rambut-rambut yang baru gitu ya, yang masuk ke area kulit kepala kita yang botak, dan itu adanya reaksi-reaksi dari tubuh kita gitu ya, sehingga menimbulkan gatal gitu guys ya. Dan ini nggak perlu efek yang nggak perlu dikhawatirkan lah, karena
dengan kita melakukan keramas gitu ya, kita udah dapat mengurangi yang namanya gatal tersebut. Terus yang ketiga itu adalah infeksi guys. Nah, infeksi ini terjadi ketika kita tidak menjaga kebersihan pada saat kita setelah melakukan head transplant gitu guys ya. Nah, infeksi ini biasanya untuk ditanggulanginya gitu ya, untuk menanggulangi infeksi ini, kita biasanya dikasih shampoo dan juga salep oleh pihak rumah sakit. Jadi dengan diberikannya salep dan juga sampo dari rumah sakit, maka infeksi tersebut akan berkurang gitu guys setelah kita melakukan head transplant. Oke, untuk yang selanjutnya pembengkakan guys. Nah, pembengkakan ini yang menjadi momok dari saat kita melakukan head transplant gitu guys ya. Ya, yang sangat kita takuti ini adalah ketika kita melakukan transplant ini adalah pembengkakan gitu guys ya. Karena juga mempengaruhi penglihatan kita, karena nanti mata kita akan jadi sipit gitu guys ya. Dan tentunya juga kita bakalan nggak percaya diri gitu ya, karena dalam keadaan kita ini bengkak gitu ya. Nah, kenapa terjadi bengkak? Biasanya karena efek samping daripada bius dan juga ketahanan dari tubuh masing-masing gitu guys ya. Pada saat saya melakukan transplant, saya tidak mengalami yang namanya pembengkakan. Akan tetapi teman saya waktu itu juga yang melakukan head transplant bareng saya, dia mengalami pembengkakan gitu guys ya. Jadi ya tergantung juga pada kondisi masing-masing. Terus juga pembengkakan ini juga bisa terjadi karena kualitas daripada rumah sakitnya ataupun kualitas daripada dokter-dokter yang menangani head transplantasi tersebut gitu guys ya. Karena saya lihat di rumah sakit yang reputasinya itu bagus gitu ya, mereka sangat jarang sekali yang ada namanya pembengkakan gitu guys ya. Ya, itu untuk yang namanya pembengkakan. Akan tapi kalian jangan khawatir untuk dengan masalah pembengkakan ini guys ya, karena dengan waktu biasanya seminggu kalian udah sembuh dari pembengkakan ini guys. Terus juga yang kelima yaitu adalah pendarahan guys. Nah, pendarahan ini biasanya terjadi pada saat kita melakukan head transplant di bagian rambut di sebelah belakang ya guys ya, di area donor. Karena area donor kita itu diambil dan itu mengeluarkan darah. Nah, pada orang-orang tertentu gitu ya, ini tidak semua orang gitu ya, pada orang-orang tertentu itu mengalami pendarahan yang lumayan gitu guys ya. Darah itu mengalir terus padahal lubangnya itu kecil gitu ya. Nah, itu biasanya dikarenakan darah orang tersebut itu encer. Itu kenapa pada saat kita sebelum melakukan head transplant, kita tidak boleh yang namanya minum obatan yang bisa mengencerkan darah gitu guys ya. Karena ditakutkan ketika kita melakukan transplant, karena pembekuan darah itu berkurang, karena efek samping daripada obat yang bisa mengencerkan darah itu tadi, maka terjadilah pendarahan gitu ya. Nah, makanya daripada itu, pendarahan ini bisa diatasi dengan cara kita antisipasi sebelum melakukan transplant itu dengan cara tidak melakukan atau tidak meminum hal-hal yang bisa menimbulkan darah encer gitu guys. Oke, itu ya untuk pendarahan. Terus juga yang terakhir ini guys ya, yaitu tumbuh rambut yang tidak beraturan gitu ya, alias tidak alami, alias tidak seperti aslinya. Ya, ini disebabkan karena ketika saat dokter ini melakukan tanam rambut gitu ya, di bagian kepala yang botak itu tidak sesuai dengan arah rambut gitu ya. Biasanya rambut itu kan agak miringnya itu agak ke depan, miring dikit gitu guys. Arahnya ke depan, miring dikit, akan tapi oleh si dokter ini arahnya itu berbeda. Semisal arahnya itu ke atas gitu ya. Nah,
itu bisa menyebabkan arah rambut atau tumbuhnya rambut itu tidak beraturan guys. Nah, itu sih efek samping daripada hair transplantasi rambut yang menggunakan metode FUE guys ya. Karena efek samping yang lumayan mengkhawatirkan itu sebenarnya dengan menggunakan metode FUT. Karena pada kali ini kita membahas tentang efek samping daripada hair transplant FUE gitu ya. Karena FUT udah nggak relevan lagi digunakan di tahun 2020 ini guys ya. Nah, semoga dengan video ini kalian bisa tahu gitu ya efek samping, dan ini bisa menjadi pertimbangan kalian dalam melakukan hair transplant gitu guys ya. Nah, tapi seperti yang saya jelaskan tadi, efek samping daripada hair transplantasi rambut ini hanyalah jangka pendek guys, dan itu setelah 1 minggu biasanya kalian itu terbebas daripada efek samping itu tadi, kecuali gatal guys, karena gatal ini udah merupakan hal yang normal gitu ya. Ini bisa jadi bukan karena kita hair transplant atau juga bukan karena yang lainnya gitu ya, tapi karena memang biarpun kita tidak melakukan hair transplant, kita juga mengalami gatal gitu guys. Oke, itu aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botakers.